Baik, kita kembali lagi di tutorial Play Framework kita yang kedua. Hari ini kita akan belajar yang pertama adalah mengenai Hello World ya. Jadi kita akan mencoba membuat Hello World. Untuk itu kita coba dulu kembali ke Play Framework kita. Jadi setelah tadi di pertemuan pertama kita sudah mencoba membuat projectnya, sekarang kita bisa coba untuk menjalankan project tersebut. Caranya kita ke command prompt ya, masuk ke directory tadi kita buat jadi testku, kemudian kita jalankan play spasi run ya. Perintahnya adalah play spasi run. Anda ketik enter, oke, dia akan berjalan. Anda buka browser, oke, Anda buka browser, kemudian Anda tulis di situ localhost 9000, defaultnya adalah di 9000 ya. Anda bisa melihat prosesnya di bagian sini. Oke, ini sudah jalan. Nah, di sini dia sudah membawakan ada dokumentasi dan berbagai macam tutorial yang ada di sini ya. Ini lokal jadi tidak online, jadi Anda bisa sambil belajar dilihat di sini. Oke, sekarang kita kembali lagi ke apa yang akan kita buat hari ini ya. Kita akan coba buat Hello World. Oke, Hello World. Jadi tadi tampilan indeks yang di depan ini sebenarnya dia berasal dari controller yang namanya adalah application ya. Controller application ini adalah controller yang defaultnya. Jadi controller dasarnya adalah di sini application. Jadi ketika aplikasi kita dipanggil, dia akan memanggil controller application, kemudian di bagian index ya. Kita bisa lihat di sini localhost ya. Kalau kita panggil di sini dia akan memanggil application index. Oke. Misal kita akan membuat metode baru ya di sini. Misal kita buat public static void test ya. Oke. Nah, di sini berarti saya membuat metode di dalam controller aplikasi ya dengan nama test ya. Di sini ada kita tulis render. Maksud render di sini artinya dia akan merender prosedur ini akan merender ke suatu halaman. Jadi halaman apa yang akan dirender? Halamannya adalah halaman dengan nama dengan nama prosedurnya. Karena prosedurnya nama tes, berarti halaman yang akan dibuat adalah halaman tes ya. Di mana dibuatnya? Di dalam folder aplikasi. Jadi nanti di dalam view kita ada punya folder aplikasi, kemudian di bawahnya ada file namanya test.html. Kalau index.html ini adalah punyanya ini. Oke, kita buat saja new file, kasih nama di sini test.html. Oke, jadi kita sudah buat file namanya test.html. Kita coba di sini, kita tuliskan hello world. Ini aplikasi play pertama saya. Oke, saya save. Jadi ketika saya panggil di sini localhost / application, kemudian saya panggil test, dia akan menuju ke controller yang namanya test, kemudian dia merender atau dia akan membuat tampilan ya. Tampilan yang akan dirender adalah tampilan di halaman test.html ya. Hello world, ini aplikasi play pertama saya. Oke, sekarang kita akan coba membuat yang agak lebih kompleks lagi. Kita buat metode baru ya. Atau kita tambahkan di sini parameter ya, string nama. Nah, string nama, kemudian saya di dalamnya punya string sapa, string ya sapa. Saya tambahkan di sini Oke, penjelasannya sebagai berikut. Jadi
nanti controller test akan menerima suatu parameter atau suatu masukan dengan nama variabelnya adalah nama. Kemudian di dalamnya kita punya suatu variabel namanya Sapa, diisi dengan tulisan Assalamualaikum plus nama. Namanya adalah berasal dari parameter. Nah, ketika dia merender ke halaman, dia akan mengirimkan variabel Sapa ini ke dalam halaman yang dia render, atau dalam hal ini variabel Sapa ini akan masuk ke dalam halaman tes ya, halaman tes. Oke. Sekarang kita akan coba di sini. Ini saya hapus saja. Saya tampilkan isi variabel hasil. Oke, cara menampilkannya kita gunakan tagnya play ya, kita tanda dolar, kemudian kurung kurawal, kita sebutkan variabel atau objek atau apapun yang berasal dari controller tadi. Tadi yang kita kirim ke halaman ini adalah Sapa ya, Sapa. Oke. Saya ini seperti ini, saya simpan, save. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau saya panggil tes, nanti dia akan muncul Assalamualaikum plus nama. Di sini akan muncul di sini isi variabelnya apa. Oke. Kita bisa coba enter. Assalamualaikum 0. Kenapa 0? Karena ketika kita panggil tes, kita tidak mengirimkan parameter apapun. Jadi di sini 0 ya. Kalau kita kirim parameter di sini ya, nama sama dengan bangun. Nah, yang membuat Assalamualaikum bangun. Oke, konsepnya jelas ya. Jadi dari parameter dia akan ditangkap di dalam metode sebagai suatu parameter metode ya. Oke, kita akan coba public static proses int x int y. Public static void. Kita coba di sini ya. Saya punya int hasil sama dengan x plus y. Render hasil. Oke. Save. Tesnya ini tidak saya buat parameter, ini saya buang aja. Jadi tes cuma menampilkan halaman tes saja. Kemudian halaman tes nanti akan mengirimkan parameter berupa x dan y. Nah, di sini dia akan diproses di dalam halaman proses, kemudian mengirimkan hasilnya ke halaman proses tersebut dalam variabel hasil. Berarti di sini saya buat dulu file dengan nama proses.html. Oke. Sekarang coba kita buat dulu. Di dalam halaman tes kita buat form. Ya, kita buat input, jangan ya, button saja. Type submit. Oke, saya buat input type text name x. Oke. Kemudian satunya lagi y. Kita kasih nama formnya adalah
coba. Kemudian action, atau dia akan melempar ke halaman, yaitu add. Di sini adalah application dot, apa yang akan memproses adalah proses. Oke, saya jelaskan sebagai berikut. Jadi di halaman tes ini dia akan mengirimkan dua buah variabel, yaitu X dan Y. X itu berupa teks, Y juga berupa teks, inputan berupa teks. Kemudian ketika klik tombol submit ini, dia akan mengirimkan kedua parameter tersebut, X dan Y, ke controller dengan nama application. Kemudian metodenya adalah proses yang kita buat tadi, proses. X-nya ditangkap, Y-nya ditangkap, dijumlahkan di dalam variabel hasil. Kemudian dia akan dikirimkan ke halaman proses sebagai variabel hasil. Nah, di halaman proses kita bisa tambahkan di sini hasilnya adalah, kita buat di sini dolar, kemudian apa di sini hasil. Oke, kita coba dulu. Kita ke controller test dulu. Oke, di sini ada dua buah inputan. Oh, sepertinya ini kurang komunikatif ya. Di bagian tes saya tambahkan ini hitung. Kemudian di sini saya tambahkan nilai X, nilai Y, ganti baris. Oke, save. Ya, seperti ini ya. Nilai X, nilai Y, kemudian hitung. Kita coba masukkan 5,4. Hitung. Hasilnya adalah 9. Coba lagi. Kalau ini kosong bagaimana? 5. Kalau dua-duanya kosong bagaimana? 0. Oke. Jadi di sini jelas bahwa di dalam play suatu controller itu bisa memiliki banyak metode ya, bisa memiliki banyak metode di sini. Bisa memiliki banyak metode. Nah, tiap-tiap metode itu nanti dia akan bisa melakukan proses. Nah, jika dia melakukan render, berarti dia akan membuat halaman, atau dia akan mengirim suatu parameter atau objek atau variabel ke halaman yang disebut.